Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 3. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan, kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, usaha, dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan konstan V0. Dalam kereta ini ada sebuah bandul seperti pada gambar yang diinginkan dari A akan bergerak menuju ke titik C. Panjang bandul adalah R dengan massa M. Mula-mula diam di titik A relatif terhadap keretanya atau truknya. Untuk mengetahuinya, kita ambil 3 kasusnya. Pada saat T sama dengan 0, kereta diperlambat dengan percepatan A. Kalau diperlambat, lama-kelamaan keretanya ini akan berhenti. Betulkah ini merupakan garis putus-putus? Jika mungkin, apakah syaratnya? Ingat, A bukan sesaat, berarti ini diperlambat secara teratur sepanjang waktu. Kemudian jika saat T sama dengan 0, mulai diperlambat dengan percepatan konstan, hingga bola mencapai titik B. Berapakah nilai minimum A agar bola bisa mencapai titik C? Nyatakan dalam G. Kemudian kasus ketiga, kereta direm mendadak, kemudian kecepatan kereta seketika menjadi 0. Berapakah nilai V0-nya agar bola sampai titik C? Nyatakan dengan G dan R. Kita bahas bersama-sama pada kasus yang pertama. Ini diperlambat, kemudian perlambatannya adalah teratur. Maka dengan demikian kemungkinannya bandul itu bisa mencapai titik B. Kemungkinannya demikian. Maka dari proses kasus itu, kereta diperlambat dengan percepatan tahap A sehingga sebagai kerangka acuan, diperlambat secara teratur. Bandul di titik A mengalami gaya sebesar MA sebagai gaya fiktif sama arahnya, dengan arah gerak kereta. Yang C, gaya sebesar MA bekerja secara terus-menerus, bandul tidak akan pernah mencapai titik C. Karena apa? Dia mau naik terhalang oleh siapa? Oleh kecepatan yang selalu berkurang, karena diperlambat. Karena usaha yang diakibatkan oleh gaya fiktif nilainya sama dengan 0, maka gaya fiktif tegak lurus dengan perpindahan bandulnya. Artinya bandul tidak bergerak, tetap di titik A, tidak pernah, tidak menambah energi potensial bandul untuk berpindah dari titik A menuju ke titik C. Tidak mungkin bandul mencapai titik C. Artinya tetap pada titik A. Itu adalah kasus yang pertama, Kasus yang kedua, kemudian mencapai titik B, Kalau mencapai titik B dengan percepatan konstan, usahanya yang dilakukan oleh gaya fiktif sebesar MA, maka W fiktifnya itu sama dengan F dikalikan dengan S, maka MA dikalikan dengan R. Karena jaraknya adalah R, maka MA dikalikan dengan R, kemudian bandul pada posisi C, dengan kecepatan V, energi hukum kekekalan energinya atau energi mekaniknya itu sama dengan energi mekaniknya, ini usaha fiktifnya yang diambil pada
posisi B, ya. Kemudian pada posisi C ada energi mekanik yang diberikan. Kecepatan di titik C adalah V, maka ya, MA dikalikan dengan R sama dengan 2 MGR, ya. Pada waktu di titik A adalah R sampai titik B, B ke titik C juga R, maka menjadi 2R dikalikan MG ditambah MV kuadrat, ya, itu, ya. M dibagi M1, ya, pada persamaan ini, sehingga hukum Newton kedua pada titik C, ya, maka MG ditambah T itu sama dengan, ya, MV kuadrat dibagi dengan R. MG sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. Maka pada titik C tegangan talinya itu sama dengan 0 karena yang bekerja hanya gaya berat pada bandul itu sendiri, ya. Maka MG, ya, itu sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. M dibagi M1, maka V kuadrat itu sama dengan GR. Baru dimasukkan persamaan kedua, sehingga V-nya sama dengan akar GR, ya. Jadi syarat minimal kecepatan pada waktu titik C adalah akar GR. Persamaan 3 masuk persamaan 2, maka persyaratan yang harus dilakukan V itu lebih besar atau sama dengan GR, akar dari GR, ya. Maka V minimumnya, ya, pada waktu titik C dengan T tidak bekerja, maka V minimum sama dengan akar GR-nya. Kita lanjutkan, nilai minimum A, ya, yang diperoleh dari persamaan 2 ini pada titik C berdasarkan V kuadrat, ya. Maka MAR sama dengan 2 MGR ditambah MGR dibagi dengan 2, maka A-nya itu sama dengan 5G dibagi dengan R. Kita masukkan di sini, ya. Ini menjadi, ya, dari V kuadratnya ini menjadi GR, maka ini adalah 4 ditambah 1, ya, dibagi dengan 2. Maka persyaratan pada kasus kedua supaya mencapai titik B, maka percepatannya, ya, yang diambil dari fiktifnya tadi, ya, adalah A sama dengan 5G dibagi dengan 2. Inilah persyaratan pada B, kasus B. Kita lihat pada kasus D, minimalnya berapa untuk kecepatan V0-nya. Ketika direm mendadak, maka sekaligus bandul akan mencapai titik C. V0 VA sama dengan V0. Pada titik A terjadi energi mekanik sebesar, ya, sebesar EK sama dengan MV0 kuadrat. Karena remnya direm mendadak, maka kecepatan kereta sama dengan kecepatan bandulnya. Maka MV0 kuadrat dibagi dengan 2, ya. Jadi kecepatan bandul sama dengan kecepatan keretanya. Maka persamaan 1 kita ambil pada titik C, ya, menjadi EC itu sama dengan EP ditambah dengan EK, ya. Karena pada titik C, ya, berapakah V0-nya, maka kita ambil bahwa MG2R, ya, itu sama dengan MV kuadrat per 2. Itu kita ambil dari persamaan yang dihasilkan oleh pada kasus kedua tadi. Ini MG dikalikan 2R mencapai titik C, ya, ditambah dengan MV kuadrat dibagi dengan 2, ini V kuadrat sama dengan GR-nya. Sehingga 2 MGR ditambah MGR dibagi 2, maka energi mekanik pada titik C adalah 5 MGR dibagi dengan 2. Kita gabungkan dengan pada yang A sama dengan C, ya. Sehingga persoalannya menjadi MV0 kuadrat dibagi 2 sama dengan 5 MGR dibagi dengan 2. M dibagi M1, 2 dibagi dengan 2 juga 1,
maka V kuadratnya sama dengan 5GR ya. V0-nya menjadi akar dari 5GR. Ini yang kita inginkan ya. Jadi pada waktu kita mengambil bahwa bandulnya dengan kecepatan V0 untuk mencapai titik puncaknya, maka energi pada titik terendah harus sama dengan energi pada titik tertinggi. Sehingga V0 sama dengan akar 5GR. Inilah yang kita inginkan pada kasus. Dari kasus A, B, dan C, kita menemukan kesimpulan bahwa untuk mencapai titik C harus sebanding dengan akar dari 5GR-nya. Itulah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk mempermudah melakukan usaha dan energi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.